Halo Leji Friend, dimanapun kalian berada, masih sehatkah kalian hari ini? Balik lagi sama gue Chanku yang akan menemani Leji Day Today and Everyday kalian dalam rangkuman film hari ini. Film hari ini yang kita rangkum yaitu film In Time tahun 2011. Film ini menurut gue temanya sangat menarik, karena dalam film ini uang gak ada sama sekali kecuali waktu. Jadi kalau mereka mau beli apa-apa itu harus pakai waktu. Mau naik bus, mau beli kopi, ataupun apapun yang mereka lakukan itu harus pakai waktu. Tapi yang bikin menarik di sini adalah setiap waktu yang mereka punya itu selalu ada di tangannya. Jika waktu itu habis mereka pun mati. Dan tanpa banyak bacot kita langsung saja masuk ke rangkumannya. Bagi kalian suka dengan konten ini silahkan subscribe, like jika kalian suka, dan silahkan tulis komentar di bawah untuk revisi diri gue sendiri. Okay, let's go. Time is now the currency. We earn it and spend it. The rich can live forever. And the rest of us? I just want to wake up with more time on my hand than hours in the day. Pada saat opening film, kita akan diperlihatkan seorang lelaki. Lelaki ini sedang memandang jam yang ada di tangannya pada saat ia terbangun dari tidurnya. Lalu lelaki ini bangun dari tidurnya dan membuka jendelanya. Lelaki ini adalah tokoh utama dalam film ini, dan ia bernama Will Salas. Setelah dari kamarnya, Will pun keluar dengan rapi dan melihat ibunya. Umur ibunya sudah 50 tahun dan Will memberikan ucapan selamat ulang tahun sebelum ia pergi. Pada saat mau berangkat, 30 menit dari ibunya, Will pergi bekerja dan ibu Will pun pergi dengan urusannya. Bisa aja tante muda banget cuk. Pada saat perjalanan ke tempat kerja, Will dipanggil oleh anak kecil perempuan yang bernama Maya. Maya memperlihatkan waktunya pada Will dan meminta Will memberikannya sedikit waktu yang Will punya. Will mengisi waktunya di sebuah alat yang akan menyedot waktu Will. Alat ini saya sebut power bank time atau waktu. Will memberikan 5 menit dan Maya pun pergi. Setelah sampai di tempat kerja, Will membeli kopi dengan harga 4 menit. Pria yang berdiri di samping Will adalah Baurel, temannya Will. Selesai beli kopi jempol, mereka pun berjalan masuk dan melihat seorang pria yang sudah mati tergeletak karena kehabisan waktunya. Entah di sini dia mati karena apa, soalnya tidak ada kejelasan dalam scene tersebut. Will bekerja di pabrik yang memproduksi alat power bank time. Setelah selesai bekerja, Will menempelkan tangannya di sebuah alat yang akan mengisi waktunya. Will protes akan kuota waktunya sangat sedikit. Terjadi perdebatan kecil dan Will mengalah kemudian pergi dari situ. Shot berpindah di tempat Dugan. Semua orang yang ada di situ menutupi tangannya yang terdapat informasi tentang waktu mereka. Dari sini saya berasumsi kalau waktu seperti uang dan layak disembunyikan. Will diajak main kartu oleh Mamang Cecep yang sombong tetapi berhutang 1 jam sehingga Will mengambilnya. Will bertemu dengan Baurel yang sedang mabuk. Baurel yang mabuk mengatakan pada Will kalau semua orang yang ada di sini ditraktir oleh pria yang memiliki waktu 1 abad. Karena melihat sesuatu buruk yang akan terjadi, Will meminta Henry Halmton. Well, Leji Friend, pria ini namanya Kang Henry Halmton. Will meminta Henry pergi dari sini jika masih ingin hidup. Belum selesai berbicara, tiba-tiba ada gangster yang datang. Mereka datang karena salah satu dari mereka yang berada di lokasi dalam bar lalu menelpon mereka. Baurel mengajak Will keluar dan pulang karena gangster itu berbahaya. Saat sudah di luar, Will menyuruh Baurel pulang dan Will ingin membantu Henry. Ketua gangster itu bernama Fortis, yang memiliki usia 70 tahun dan awet muda banget bangke. Tersinggung gue bray. Lanjut, Henry meminta permisi ke toilet karena merasa mual dan salah satu anak buah Fortis mengikutinya. Anak buah Fortis dilumpuhkan oleh William bersembunyi di balik pintu toilet, lalu membawa Henry keluar dari situ. Ready to go. Ready to go. Let's get you out of here. Stop. Singkat cerita terjadi kejar-kejaran dan Will dengan Henry berhasil selamat dari abang-abangan yang dipimpin oleh Fortis.
Will marah pada Henry atas tindakannya. Mereka pun saling curhat sambil minum ciu. Henry berasal dari New Greenwich. Will melihat jamnya yang berada di tangannya. Henry menawarkan bantuan tetapi Will menolak. Like you could use some help yourself. No thanks. Henry bertanya pada Will tentang umur Will yang asli. Will menjawab, 28 tahun ya, lau berapa? 105 bray. Wow, lau gak akan capai 106 kalau terjadi kayak gini lagi nyet. More nights like tonight. You were right. Henry memberitahu pada Will kalau ia sudah bosan. Pikirannya lelah walaupun tubuhnya tidak. Dan ia ingin mati. Saat mendengar perkataan Henry, Will pun merasa kesal dengan ucapannya. Henry mengatakan kalau semua orang akan mati kecuali orang-orang penting. Semua harga naik, pajak naik, BPJS naik, listrik naik, wifi naik. Kencing aja harus naik. Saat ngomong apa sih anjing? Will mengatakan pada Henry jika ia mempunyai waktu sebanyak Henry, ia tak akan menyanyiakannya. Lalu Will menyuruh Henry tidur dan jangan khawatir ia tak akan mengambil waktunya Henry. Pagi pun tiba, Henry melihat Will yang sedang tidur. Henry pun bangun dan memberikan waktu pada Will yang ia sisakan 5 menit untuknya. Saat Will terbangun, ia melihat jam di tangannya. Terheran sambil mencari Henry yang telah pergi dan meninggalkan pesan di kaca yang berdebu. Don't waste my time. Pesan yang ditinggalkan oleh Henry. Shot berpindah pada point of view si Will. Ia melihat Henry yang sedang duduk di samping jembatan Ancol. Saat Will mencoba mendekati Henry, tetapi semua sudah terlambat dan Henry pun mati. Setelah melihat Henry mati, Will pun pergi. Will pergi ke rumah Burrell dan di sana ia bertemu dengan istri Burrell. Istri Burrell memanggil Burrell yang ada di dalam rumah. Saat memperlihatkan waktunya, Will menceritakan semua kejadian padanya. Stop him. No one gives anybody 100 years. Burrell memberitahu kalau Will bisa terbunuh dengan waktunya jika ia ada di sini. You know that time will get you killed. Sebelum pergi, Will memberikan waktu 10 tahun pada Burrell karena Will sudah menganggap Burrell seperti saudaranya. I finally got the time to take my mom. Will pergi dengan tujuan untuk membawa ibunya ke New Greenwich. Scene berpindah pada ibu Will yang sedang membayar utang lalu naik ke bus untuk pulang. Saat di dalam bus terjadi perubahan harga yang tadinya 1 jam sekarang naik jadi 2 jam. Sedangkan waktu yang dimiliki ibu Will hanya 1,5 jam. Terjadi negosiasi dan ibu Will pun gagal untuk menegosiasinya. Akhirnya ibu Will pulang dengan berjalan kaki. Tapi di sini dia tidak berjalan, ia berlari. Di sisi lain, Will sedang menunggu ibunya pulang. Ketika bus datang, ternyata Will dibuat panik saat tidak ada orang turun dan muncul. Will pun menjatuhkan bunga untuk ibunya. Lalu ia berlari dengan seluruh kemampuannya. Saat di perempatan, Will melihat ibunya yang sedang lari dengan wajah panik dan begitu juga ibu Will melihat Will sedang lari dengan wajah panik. Di sini saya dibuat tegang melihat adegan ini. Dengan mengeluarkan sekuat tenaga untuk berlari, ternyata ibu Will kehabisan waktunya dan mati di pelukan Will. Shit bray, di sini gue kasihan banget si Will. Padahal kan si Will bawa waktu yang sangat banyak untuk ibunya, tapi ternyata ya gak sesuai ekspektasi aja gitu. Jadi sedih dianya. Setelah beberapa hari, polisi berhasil mendapatkan mayat Henry dan melihat waktunya dari 1 abad menjadi 0. Polisi sekalian timekeeper atau penjaga waktu yang dipimpin oleh Roy ingin menyelidiki kematian Henry karena mereka tahu Henry mempunyai waktu 100 tahun dan curiga ada yang membunuhnya lalu mengambil waktu Henry. Karena tak ada saksi dan alasan yang kuat, Roy pun melihat CCTV yang ada di atas jembatan untuk mencari informasi tentang kematian Henry. Di sisi lain, Shot berpindah pada Will yang dijemput oleh supir ojol. Ojol bertanya pada Will, mau kemana Will? Dan Will menunjukkan waktunya lalu masuk ke mobil. Dalam perjalanan menuju New Greenwich, Will heran dengan time zone yang harus ia lewati seharga 1 tahun. Lalu supir ojol menjawab, selamat datang di New Greenwich. Ojol bertanya pada Will apa yang dia lakukan di sini. Will menjawab ingin mengambil semua milik mereka dan akan kubuat mereka membayarnya.
Setelah sampai di tempat tujuan, Will melihat wanita cantik. Next dulu ya, nanti gue kasih tahu wanita ini siapa. Will pun masuk dalam hotel. Tanpa tanggung-tanggung, Will menyewa kamar yang paling mahal. Give me a suite. You're right. If you turn back the clocks to the day of Hamilton's death, look at the time checks. Someone spent years crossing 4 different time zones from Dayton to New Greenwich. Setelah melakukan pencarian selama seminggu, akhirnya mereka menemukan bahwa ada orang yang melewati time zone menuju New Greenwich. Dengan alat komputer yang canggih, polisi berhasil mendapatkan data-data Will serta fotonya. Scene berpindah di gedung mewah, dan Will yang ingin masuk tapi ditahan oleh penjaga. Untuk masuk ke dalam harus memberi sumbangan sukarela sebanyak 1 tahun. Tanpa banyak pikir dan bacot, Will rela memberikannya. Ternyata tempat ini adalah tempat judi, dan Will memilih bermain poker di sana. Will bermain dengan salah satu bosman yang bernama Philip Weiss. Saat permainan, Saat permainan sedang berlangsung, tiba-tiba muncul wanita. Tiba-tiba muncul wanita cantik yang duduk di samping Philip Weiss. Bray, kita panggil Weiss aja, Bray. Susah nyebutinnya. Time difference between zones. I've heard that, but isn't this just the next logical? Weiss merasa kartunya akan menang dan ia langsung memasang taruhan 2 abad. Will pun mengikuti dan memasang semua waktu yang ia punya untuk ditaruhkan. Well, semua di sini menjadi tegang saat melihat waktu Will yang tinggal beberapa detik. Tetapi di sini Will menang dan membuat ia mendapatkan waktu yang sangat banyak. Weiss pun terkejut dengan Will dan memperkenalkan putrinya Sylvia. Yap, jadi wanita ini yang suka melihat Will saat di hotel. Next, Sylvia mengajak Will untuk hadir di pesta yang dibuat keluarganya. Setelah mengajak Will untuk hadir di pestanya, mereka pun pergi. Keesokan harinya, Will membeli mobil dengan harga 59 tahun ayam. Selesai membeli, Will langsung menuju ke pesta Sylvia. Dan Weiss memperkenalkan semua keluarganya kepada Will, lalu mengajak Will untuk bermain poker. Mother-in-law Clara, my wife Michelle, and my daughter Sylvia. I believe you two have already met. Will yang sedang mencium makanan, tiba-tiba Sylvia menghampirinya. Sylvia menyuruh pengawalnya pergi, jangan masuk biar Sylvia bisa bebas bercerita dengan Will. Sylvia yang mulai tertarik dengan tampang dan botaknya Will, Sylvia pun mengajak Will untuk berdansa. Setelah berdansa dan mulai merasa membosankan, Will pun menarik Sylvia keluar. Tetapi Weiss ayahnya Sylvia melihat dan nampak curiga kepada Will. Di saat yang sama, shot berpindah pada Roy dan 2 anak buahnya yang telah berhasil mendapatkan lokasi Will dan mereka pun menuju ke TKP. Will dengan Sylvia yang sedang berenang di malam hari dan hampir saja melakukan pemanis. Aduh, ini kucing kenapa? Ngunduh. Aduh. Dan hampir saja melakukan adegan pemanis dalam film. Untungnya ada Weiss, jadi gagal deh rayuan Will. Karena Sylvia dipanggil oleh ayahnya Weiss, Sylvia pun berenang balik ke daratan. Setelah beberapa menit, Will balik ke pesta dan Weiss mengajak Will untuk main poker. Tiba-tiba Roy bersama 2 anak buahnya datang dan membawa Will ke ruangan untuk menginvestigasi kematian Henry. Dalam investigasi tersebut, Will dituduh pencuri dan harus ditangkap. Will pun berkata kepada Roy, jika kalian mencari waktu untuk dicuri, mungkin kalian harus menahan semua orang yang ada di sini. Will mengatakan semua dengan jujur kepada Roy, tetapi Roy tidak peduli dan menyita semua waktu dan hanya menyisakan 2 jam untuk Will. Will meminta keadilan tetapi Roy menolaknya. Ya, kalau di sini saya setuju dengan Will untuk memperlakukan semuanya dengan adil. Kesal dengan tindakan Roy, Will membuat kekecauan dan menyandar Sylvia untuk keluar dari pesta dan pergi dengan mobil. Roy mengejar Will, tetapi dengan skill menyetir yang baik, Will pun selamat dari kejaran Roy. Terlepas dari kejaran Roy, mereka pun bersembunyi di bawah jembatan sampai Will meminta waktu kepada Sylvia tetapi Sylvia tidak mau kasih. Sylvia meminta Will agar Will mengantarnya pulang, tetapi Will menolak dengan alasan Sylvia bisa membuatnya tetap hidup lalu mereka pergi. Pada siang hari, Will yang sedang menyetir mobil tiba-tiba melihat CCTV dan tidak fokus pada jalan dan membuat ban mobilnya kena trap hingga mereka kecelakaan. Tiba-tiba ke Fortis and the Gang datang dan terkejut melihat waktu Sylvia yang sangat banyak. Mereka pun mengambilnya.
Dalam proses pengambilan waktu Sylvia, beruntung ada bunyi mobil polisi dan Fortis pun pergi. Tak lama mereka pun sadar. Sylvia yang kaget dengan waktu yang hilang, Will pun mencoba menenangkan Sylvia. Lalu mereka pergi menuju rumahnya Baurel. Saat mereka sampai di rumahnya Baurel, ternyata Baurel sudah mati karena minum dan berjudi hingga waktunya yang diberikan oleh Will pun habis. Will meminta maaf pada istrinya Baurel. Karena waktu Will dan Sylvia yang sangat sekarat, akhirnya mereka menjual anting permata Sylvia untuk bertahan hidup. Be a pretty corpse. We'll take it. Thou. Will menelpon Weiss dengan tujuan untuk berbicara dengan Roy. Weiss memberikan telepon pada Roy dan Will meminta tebusan sebesar 100.000 tahun. Setelah selesai meminta tebusan, mereka pun bermalam di rumah Will. Saat bermalam di Will, mereka pun curhat. Will berbeda dengan Sylvia saat pertama kali waktunya aktif. Will pertama kali saat waktunya aktif, ia merasa sangat sulit karena waktunya hanya 1 minggu dan harus bekerja untuk bertahan hidup. Sedangkan Sylvia, pas waktu Sylvia aktif, ayahnya langsung memberikan 10 tahun untuk merayakannya. Gila nggak? Itu ibarat kayak lulus SMA langsung dikasih uang 10 miliar. Just in case. I'll be right here. Pagi pun tiba. Sylvia menelpon ayahnya karena ayahnya tidak mengirim tebusan yang diminta oleh Will. Sylvia kecewa dengan tindakan ayahnya. Saat sedang menelpon, tiba-tiba Roy datang dan mau menembak Will. Roy yang datang dan mau menembak Will tiba-tiba ditembak oleh Sylvia. Saat Roy terluka, Will mengambil waktu Roy dan menyisakan 5 jam. Lalu Sylvia memanggil Will dan pergi. Saat Roy mau mendekati telepon, tiba-tiba masyarakat di sana menarik teleponnya sampai kabelnya putus. Di sini saya berkesimpulan kalau orang-orang tidak suka dengan tindakan Roy. I want to reassure you all there is no cause for alarm. Scene berpindah pada Weiss yang sedang sibuk dengan urusannya. Lalu Roy datang dan memberitahu kalau putrinya tidak ingin ditolong malah melakukan pelanggaran. Weiss menawarkan beberapa tahun yang Roy minta, akan tetapi Roy menolak dan mau menangkap putrinya, yaitu Sylvia. Di sisi lain, shot berpindah pada Will yang sedang mengajarkan Sylvia cara menembak. Dan Sylvia berencana untuk mencuri di salah satu cabang bank milik ayahnya. Shot berpindah di salah satu pegawai bank. Singkat cerita, Will dan Sylvia berhasil merampok bank milik ayahnya Sylvia. Saat mereka selesai merampok, Sylvia pun menyuruh semua orang mengambil waktu yang ada di dalam dengan gratis. Karena tindakan mereka merampok bank milik Weiss, mereka pun menjadi buronan. Dan pemerintah menawarkan hadiah 10 tahun untuk menangkap Will dan Sylvia. Karena total hadiah 10 tahun, Fortis and the Gang memutuskan untuk memburu Sylvia dan Will. Call. Saat Will melihat ke jendela, ternyata mereka sudah didatangi oleh Roy dan 2 anak buahnya. Terjadi aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan, tetapi mereka lolos dengan cara menyogok supir Kopaja. How about now? Karena mereka berdua ingin aman, mereka berdua pun menyewa hotel untuk keamanan mereka. Fortis yang sangat terobsesi dengan hadiah 10 tahun yang diberikan pemerintah, Fortis pun melakukan kekerasan kepada orang-orang untuk memberitahu lokasi Will atau mereka akan mati. Will dan Sylvia yang sedang tiba-tiba mereka digerbek oleh Atta. Ya, Atta. Enggak, salah. Tiba-tiba mereka digerebek oleh Fortis and the Gang. Saat mengembalikan tersebut, Fortis tak mau langsung membunuh Will. Fortis mengajak Will untuk duel mengambil waktu secara real time. Jadi duelnya tuh kayak pancu gitu guys. Susah juga jelasin, ada videonya. Awalnya Will sempat terpojok tapi abis itu Will berhasil comeback. Ya adegan kayak gini klise banget bray. Next, Will berhasil menyingkirkan Fortis and the Gang-nya. Pada saat mereka di atap gedung, Will menyerah dengan semuanya saat melihat harga naik sampai 40%. William berniat menolong orang yang berada di lingkungannya akan menjadi percuma kalau para petinggi menaikkan semua harga ekonomi. Will membutuhkan waktu 1 juta tahun untuk menolong semua orang. Lalu Sylvia mengatakan kalau ayahnya punya waktu sebanyak itu. Tetapi itu hanya prediksi si Sylvia. Tak mau mati penasaran, akhirnya mereka pergi ke New Granny tepat pada tempat kantor ayahnya Sylvia yaitu Weiss. Keesokan harinya, mereka pun menjalankan rencananya. Sylvia masuk lalu berpura-pura menyerah. Saat Weiss dengan pengawalnya melihat Sylvia dan berbicara dengan Sylvia, tiba-tiba Will muncul lalu menodong pistol di kepala Weiss. Will, Sylvia, dan Weiss pergi ke ruangan Weiss. Di sana ada pintu yang harus dibuka dengan kode kombinasi. Sylvia memberitahu kodenya. Kode yang diberikan Sylvia berhasil. Dan di dalam ternyata ada waktu 1 juta tahun di dalam power bank time. Will pun mengambilnya lalu mereka pergi.
Sebelum mereka keluar, Weiss mengatakan pada Sylvia, jika orang yang salah mendapatkan 1 juta tahun itu bisa melumpuhkan sistem. Jadi maksudnya tuh kayak sistem keseimbangan gitu guys. Sylvia yang telah mengalami perubahan pun berkata, kita tidak ditakdirkan untuk hidup selamanya. Lalu mereka pergi. Di sisi lain, polisi mengetahui kalau waktu 1 juta tahun telah diambil dan dikeluarkan dari New Grannies. Roy pun panik dan keluar mencari pelakunya yang telah ia ketahui, yaitu Will dan Sylvia. Saat Roy mau mengisi waktunya di dalam mobil, tiba-tiba ia melihat Will dan Sylvia. Lalu Roy mengejar mereka dan tak mengisi waktunya. Roy memberi perintah kepada semua polisi untuk menembak Will dan Sylvia. Saat mau keluar dari New Grannies, mobil Will dan Sylvia ditembak. Untungnya mobil mereka anti peluru dan mereka pun selamat. Saat mereka sampai di Gato, Roy menabrak mobil Will dan Sylvia. Will memberikan powerbank time kepada Maya untuk membawa ke gedung transaksi waktu. Saat gedung transaksi aktif, semua orang yang berada di situ pergi ke gedung itu dan memberi mereka berdua space untuk kabur dari situ. Will dan Sylvia terus berlari karena waktu mereka berdua tinggal sedikit dan harus mencari mesin transaksi waktu. Sebagai polisi yang bertanggung jawab, Roy masih mengejar mereka berdua. Karena terhalang dengan palang pembatas zona, Roy pun turun dan berlari untuk mengejar mereka. Saat Roy berhasil menjegat mereka lalu menodongkan pistol kepada Will, tiba-tiba Roy mati karena kehabisan waktunya. Will dan Sylvia punya masalah dengan waktu dan itu membuat mereka panik. Hingga akhirnya Will melihat mobil Roy yang berada di pembatas jalan dan mereka pun berlari dengan secepat mungkin untuk bisa ke mobil Roy. Saat tiba di mobil Roy, Will mengisi waktunya dan berlari kembali ke Sylvia. Keberuntungan masih memihak ke mereka sehingga Sylvia selamat. Next, akhirnya misi Will dan Sylvia pun berhasil. Semua masyarakat tampaknya senang dan tidak memikirkan waktunya lagi. Ketua polisi yang baru atau penjaga waktu tak banyak komen saat melihat info di TV. Go home. Will dan Sylvia masih jadi buronan dan seperti biasanya mereka masih melakukan pencurian untuk membantu orang-orang. Tamat. So guys, jadi film ini menurut gue banyak sekali pesan moral yang bisa kita ambil di dalam. Ya salah satunya tuh kayak kita lebih menghargai waktu. Terus yang kedua tuh kita harus gunain waktu sebaik-baik mungkin. Oke Legion friend, jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa subscribe, like, dan jika ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan di gua, silahkan tulis di komentar. Bisa dari request film, dari cara review gua kayak gimana, itu kalian bisa tulis di komentar di bawah biar gua bisa merevisi diri gua sendiri gitu. Oke, saya Gocan, mohon untuk undur diri. Jika ada kata atau ucapan yang tidak menyentuh di hati kalian, mohon dimaafkan. Oke, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.